mulai berdoa dulu yuk. Aku mau Nah, mute all bentar ya. olahraga ya, pakai Iya, lagu. kita pakai olahraga, kita ngedance bentar nanti ya. Oke, sudah direcord. Selamat pagi anak-anak TKB. Sambil menunggu teman-teman kita yang belum datang, kita Selamat akan pagi, mulai. Miss. Selamat pagi sayangku. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman, hari ya sayang. Kenapa Jose? Pengen. Oh iya boleh sayang, kalau sakit perut boleh. Gak apa-apa, permisi dulu gak apa-apa, ke belakang dulu. Iya, pinter Jose. Oke teman-teman, Jose izin sebentar ya. Nah oke, hari ini kita sudah memasuki tanggal 22 April. Kemarin tanggal 21 April kita sudah merayakan Hari Kartini. Sekarang tanggal 22 April, hari Kamis. Hari Kamis. Nah, teman-teman, Miss Santi mau kasih tahu bahwa besok hari Jumat kita libur, tidak belajar pagi, tidak Zoom pagi, tapi sorenya kita ada outing virtual. Kita mau jalan-jalan ke Labuan Bajo, kan? Sama kita mau lihat ada komodo, lihat pantai. Tahu. Tahu dong, kan Miss Santi juga ikut. Oh, kita mau outing virtual besok sore jam 5. Lihat ya si Kristinanya soalnya. Oh, iya. Nah, tunggu dulu, Miss Santi mau ngomong apa tadi? Nah, jadi besok itu sebenarnya kalian libur. Libur apa teman-teman? Kita libur Kuningan. Kita libur dalam rangka Hari Raya Kuningan. Hari Raya Kuningan adalah hari raya umat beragama Hindu. Hari rayanya Putri dan Tristan. Jadi besok kita tidak sekolah pagi, kita tidak Zoom pagi. Selamat pagi Tristan. Pagi, Miss. Pagi Ikan, Nana. Ikan punya ikan hiu. Oh, ya ampun. Tristan punya ikan hiu di rumahnya. Masa sih? Oh, bukan, kirain. Itu ikan hiu apa? Kenapa dia kayak Dalmatian totol-totol? Oh, itu mainan. Kirain namanya ikan hiu Dalmatian. Bisa ada yang putus kancingnya. Oh, ada yang putus kancing bajunya. Simpan ya. Cari yang hilang itu ya. Cari kancingnya, simpan nanti dijahit sama mama bisa. Supaya tidak bajunya masih bisa dipakai. Nah, oke teman-teman. Iya sayang, sebentar nanti ya. Miss Santi lanjutkan dulu. Jadi hari ini kita akan belajar, tapi besok kalian libur galungan dan sorenya kita akan mengadakan outing virtual jam 5 sore bagi yang sudah mendaftar. Pendaftaran ada di TKB. Iya, Jil udah, Isin udah, banyak teman yang sudah. Nah, teman-teman, hari ini pelajaran kita masih tentang api, teman-teman. Hari ini pertama kita akan menari bersama, memuji Tuhan. Kemudian yang kedua kita akan belajar bagaimana fire safety, bagaimana menjaga keamanan dari kobaran api dari kobaran api. Itu episode 3 kita akan saksikan hari ini. Kemudian kita juga akan belajar membaca dan terakhir kita akan berhitung. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Close your eyes teman-teman.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kami, perlindungan sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati kami saat kami belajar, berkati alat yang kami gunakan, biar semuanya boleh lancar dan kami boleh menerima pelajaran dengan baik. Berkati papa mama kami dalam pekerjaannya, dalam apapun yang dia kerjakan, berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Oke. Iya sayang. Oh enggak. Aduh, jangan main-main dong. Jangan main-main ya. Nah, sekarang siap-siap ya, kita mau. Yang main-main juga. Iya, pinter. Semua tidak boleh bermain saat berdoa. Karena waktu kita semuanya siap-siap posisi mau olahraga. Semuanya siap-siap. Kita mau menari. Menari, goyang ke kiri, goyang ke kiri, menari, goyang ke kanan. Ini yang Jo kirim, Miss. Iya dong. Baru loh teman-teman, kamu nggak pernah semuanya pasti. Dia aja loncatnya tinggi. Loncatnya tinggi. Waduh, tinggi banget. Wah. Capek. Wah.
Capek tidak? Aja udah ngos-ngosan banget. Saya mau minum aja. Minum. Yang mau Cantik, minum ada paus dulu. lewat. Aduh, ada paus lewat. Hati-hati, ada paus lewat. Wow. Hati-hati ada paus lewat. Itu paus orca. Paus yang suka membunuh. Aku takut. Oh, tidak. Dari Inggris Deadly Shark. Apa itu, Sydney? Sekarang, Miss Santi sekarang orkanya senang. Oh, Ada orkanya, lumba-lumba. orkanya seneng ada lumba-lumba. Dia nggak marah-marah lagi ya. Dia senang karena punya teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana tetap aman saat menghadapi api. Miss Santi kayaknya dia tahu. Iya, sekarang kita masuk Apa ke Miss Santi fire. pikirin? Kita masuk ke fire safety, bagaimana menjaga keamanan saat terjadi kebakaran, episode 3. Episode 3 ini bukan di rumah lagi ya. Yang pertama itu kan kebakaran di tempat umum, apa yang harus kita lakukan. Kemudian episode kedua itu kebakaran di dapur. Bagaimana cara menjaga keamanan. Apa yang kemarin kita pelajari? 3 langkah dari sumber api. Jangan dekat-dekat dari sumber api. Dari kompor, dari lilin, dari apapun yang mengeluarkan api. Kita harus berjarak 3 langkah. Jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Lalu kalau mama lagi masak dibilang apa? Tidak boleh. Apa yo kalau mama lagi masak? Lari, Dekat. lari-lari. Mama. Jangan main dekat tempat orang lagi memasak. Berbahaya. Tahu nggak? Bolehnya yang tempatnya nggak ada masak. Nggak ada api. Miss Santi punya cerita tentang api ini. Waktu Miss Santi punya adik ipar. Jadi adik dari suaminya Miss Anti itu waktu itu mama mertuanya Miss Anti sedang masak air panas di dapur. Masak air panas. Kalian tahu kan air panas? Dia memasak air panas. Serem banget kalau itu kalau tumpah. Nah itu, masak air panas, kemudian adik iparnya Miss Anti itu namanya Nana, dia itu sedang berjalan melewati dapur. Nggak sengaja dia menyenggol air panas, karena air kompornya itu di sampingnya ada pintu keluar. Nah nggak sengaja dia menyenggol air panasnya itu sampai tumpah mengenai badannya. Mengenai badannya adik ipar. Jadi badannya itu melepuh, terkupas panas. Itu dia nangis teriak. Nah, waktu itu langsung disiram air dingin, air mengalir supaya meredakan panasnya untuk mengurangi luka bakarnya. Jadi disiram dengan air mengalir. Nah, itu bahayanya kalau kita orang dewasa saja bisa terjadi kecelakaan. Seperti itu, terkena air panas. Apalagi anak-anak ya. Jadi 3 langkah jauh-jauh dari sumber api. Jangan lari-lari saat mama sedang memasak. Jangan kejar-kejaran saat mama memasak. Jangan ada binatang peliharaan di sekitar dapur yang bisa menyenggol atau menyenggol panci atau apapun yang lagi dimasak ya. Jadi keamanan saat berurusan dengan api penting ya. Oke, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana keamanan saat berada di luar rumah dan terjadi hujan. Kita saksikan Fire Safety episode 3. Jangan tahu nih apa yang Miss Anti pikirin. Iya, kita mau belajar bagaimana menghadapi. Jel aja udah gak usah sabar, pasti teman-teman pengen nonton lagi. Kasihan teman-teman nggak tahu ini apa namanya. Masa sih nggak tahu dong. Ini kan dulu kan filmnya Koko. Iya
film Koko. Miss Santi kasih ini karena Miss Santi mau kalian belajar menghadapi situasi berbahaya. Dia ngajarin bagaimana menghadapi situasi berbahaya dengan api. Perhatikan ya. Namanya fire safety. Dia aja suka nonton ini. Iya, sama misalnya. Habis sekolah aja nonton ini. Oh, fire safety, teman-teman. With Roy. Bahaya korsleting listrik. Nah, korsleting listrik bisa menyebabkan api. Jadi hati-hati ya. Oke, kita saatnya lihat. Kenapa dia? Apa sih? Tidak, aku sehat. Ini Aku duluan. Sudah, sekali membuat Skulbi semakin sakit. Apa? Skulbi, kau sakit? Aku baik-baik saja. Tidak usah cemaskan aku. Sampai nanti ya. Dia kelihatannya tidak sehat. Kita membuatnya jadi makin sakit. Ya ampun. Dia belum pernah lihat yang Indonesia. Skulbi. Anak-anak, hai. Skulbi, kami sangat mencemaskanmu. Benarkah? Skulbi, maaf ya tentang pagi tadi. Iya, aku juga minta maaf. Aku tidak tahu kau sakit. Itu bukan salah kalian. Ini cuma flu biasa. Dengan istirahat, aku juga akan sembuh. Terima kasih ya sudah datang. Skulbi, karena itulah kami membawakan sesuatu untukmu. Serahkan semuanya pada kami, Skulbi. Kami Kami akan menjaga Skulbi sampai dia merasa lebih sehat. Ya, akan akan kami lakukan. lakukan. Skulbi, bisa tolong angkat kakimu? Baiklah. Skulbi, di mana membuang sampah? Letakkan saja di dekat pintu. Api. Geli, Roda. geli. Debu di mana-mana. Kau butuh menyegarkan diri, Skulbi. Teman-teman tolong hentikan. Dingin sekali. Nah, sudah selesai. Bagaimana rasanya, Skulbi? Iya, sekarang sudah lebih baik. Hari ini serahkan semuanya pada kami. Hah? Ini. Ya, selesai. Rasanya lebih hangat. Terima kasih, teman-teman. Tidak Sembuh ya, masalah. Skulbi. Astaga, aku lapar. Aku juga. Lapar. Aku bawa ini untuk jaga-jaga. Mulai sekarang, pesta kudapan. Joni, kau hebat. Teman-teman, apa kalian mencium sesuatu? Joni, Oh, kamu buang angin lagi ya? tidak. Hah? Aromanya ini, kebakaran. Pintunya tidak mau dibuka. Skulbi, bangun. Ini darurat, Skulbi. Itu api. Pintunya terkunci, Skulbi. Teman-teman, semuanya naik. Sekarang, kencangkan sabuk pengaman pegangan yang erat. Baik. Hah? Apa itu? Sepertinya asapnya berasal dari Skulbi. Awas! Nah, sekarang bawa anak-anak ke tempat yang aman. Baiklah. Aku akan mengatasinya. Kita semua tahu memikirkan teman itu hal yang baik, tapi kau harus berhati-hati untuk menggunakan barang elektronik.
Saat kau menyalakan perangkat, jangan Perhatikan, menyalakan teman-teman. semua sekaligus. Terlalu banyak perangkat bisa membuat stop kontak jadi terlalu Nah. panas dan bisa membuat kebakaran. Tidak boleh Dan terlalu juga, banyak stiker ya. yang longgar bisa berbahaya. Percikan api bisa terjadi di stiker yang juga bisa membuat kebakaran. Jadi Yang terakhir, listrik bisa kalian harus menyebabkan pastikan kebakaran. kabelnya tidak terkelupas atau air tidak masuk ke dalam stiker. Nah, jangan bermain Korsleting air listrik dekat bisa menyebabkan tempat kebakaran. Apa semuanya mengerti? Mengerti. Terima kasih, Roy. Maaf, Skulby. Aku hanya ingin membantumu. Tidak apa-apa. Kalian membuatku jadi lebih baik. Aku sekarang tidak sakit lagi. Benarkah? Wah, itu bagus. Hah? Jangan-jangan kau ketularan Skulby. Iya, benar. Kalau begitu, selanjutnya merawat Cindy. Cindy, kami akan merawatmu. Tidak, aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Cindy, berhenti. Oke, teman-teman, perhatikan lagi yang tadi ya. Dia bilang apa? Nih, berhati-hati dengan peralatan listrik. Miss Anti tahu kalian sudah banyak yang memegang HP. Terus bisa colok sendiri, ngecas HP sendiri. Jadi kalian tidak boleh bermain-main dengan ini. Nah, stop kontak atau sekring listrik ini nggak boleh main-main ya. Seperti tadi dia bilang apa? Tidak boleh Menyalakan perangkat, jangan menyalakan semua perangkat. sekaligus. Tuh. Terlalu banyak perangkat bisa membuat stop kontak jadi terlalu Tidak panas. Nah, jangan mencolokkan terlalu banyak perangkat pada ini listrik. Jadi jangan terlalu banyak seperti ini ya, bisa menyebabkan konsleting listrik dan bisa menyebabkan kebakaran. Baik, Cantika sayang. Selamat pagi. Tadi saya Nih. dua-duanya tadi saya dipakai tadi tadi Yang mama perhatikan. tadi mama dicolok, saya satu dicolok tadi. Ya, Itu benar loh, itu benar. bagus. Betul sayang. Nah ini ada 4, berarti maksimal bisa ada 4 lubang, berarti maksimal bisa dicolokkan dengan 4 perangkat. Jangan lebih, seperti ini terlalu banyak bisa menyebabkan konsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran. Lalu dan anak-anak berhati-hati ya dengan perangkat elektronik seperti ini karena juga bisa menyetrum. Setrum itu sangat berbahaya. Lalu kemudian Membuat kebakaran. Dan juga stiker yang longgar bisa nah, stiker yang longgar, kalau colokannya longgar, hati-hati. Itu bisa juga menyebabkan konsleting berbahaya. listrik. Percikan api Bisa bisa terjadi di menyebabkan- stiker yang juga bisa membuat kebakaran. Nah, bisa membuat kebakaran. Kemudian, kabel jangan sampai kejepit pintu. Nih, seperti ini. Jangan sampai kabel-kabel listriknya itu kejepit pintu sehingga lepas, terkelupas ataupun tidak bagus lagi. Jadi tidak utuh. Jadi dia ada tempat yang terbuka. Itu bisa menyebabkan menyetrum listriknya keluar dan menyetrum kita ataupun kebakaran bisa menimbulkan percikan api. Bahaya, hati-hati ya. Perhatikan, beritahu mama dan papa kalau sampai ada kabel yang terkelupas atau tertindih atau kejepit sesuatu. Yang terakhir, kalian harus pastikan kabelnya tidak terkelupas atau air tidak masuk ke dalam stiker. Nah, jangan sampai terkena air. Perangkat listrik, colokannya jangan sampai terkena air. Itu bisa menyebabkan konsleting listrik. Itu bisa ada listrik loh, Miss. Iya, betul. Di dalamnya. Ada listrik kalau terkena air bisa mengakibatkan konsleting yang bisa menyebabkan kebakaran. Bahaya ya, jadi berhati-hati dengan perangkat elektronik yang ada di rumah, apalagi kalian sekarang sudah terbiasa menggunakan handphone dan ngecas sendiri. Keponakannya Miss Anti yang umur 4 tahun, 5 tahun itu juga begitu. Bisa nyolok-nyolok sendiri, bisa ngecas sendiri. Nah, tapi kalian harus mengerti bahwa ada
prosedur keamanannya, ada aturan keamanannya supaya kita bisa tetap selamat menggunakan benda-benda elektronik. Ya teman-teman? Oke, mengerti semua? Miss Santi stop share. Mengerti teman-teman? Aturan keselamatan dalam ya, namanya fire safety. Apa teman-teman? Fire safety. Yang pertama, fire safety di tempat umum. Kalau terjadi kebakaran di tempat umum, di mall kah, di toko buku kah, di rumah sakit atau di sebuah gedung, biasanya akan ada alarm kebakaran. Ada apa teman-teman? Alarm kebakaran. Rumah Ya. sakit itu ada yang bakar, cuma Ya, nah bila terjadi sesuatu yang berbahaya di dalam gedung akan ada suara berdering keras banget, itu adalah alarm kebakaran. Bila seperti itu, kalian tidak boleh panik, tetap pegang mama papa, tetap berdekatan sama mama papa dan ikuti petugas atau ikuti biasanya ada petunjuk jalan, exit. Siapa pernah nonton di bioskop? Siapa pernah nonton di bioskop? Sebelum pandemi. Ya, biasanya. Tadi saya nonton bioskop Betul sekali. yang harus sampai tadi. Betul, iya sayang. Kalau iya, Miss Santi jelaskan dulu ya. Kalau kita di bioskop itu kan saat film mulai lampu akan dimatikan. Nah, exit, emergency exit. Miss Santi. Iya sayang. Miss Santi. Kenapa? Tunggu dulu. Kok ada apa? Ya, pikirin dulu ya, baru ngomong ya, Miss Santi. Kok di mall ada kok di mall kok putus-putus suaranya. Iya, nggak apa-apa. Oke, Miss Santi dulu ngomong ya, waktu kita tinggal sedikit. Miss Santi jelaskan, nanti kita mau lanjut pelajaran yang lain. Oke, nah misalnya kita di bioskop itu ada namanya emergency exit. Nah, di bioskop kan biasa kalau film sudah mulai lampu akan dimatikan. Tapi emergency exit, jalan keluar darurat akan ada tulisan yang dibuat tulisan menyala. Jadi ada lampunya. Jadi kalian selalu akan melihat, oh itu dia pintu keluarnya. Jangan panik, ikuti petunjuk jalan. Ada tulisan exit. Huruf E, X, I, exitnya. Jadi kalian tahu, oh mana sih pintu keluar. Nah, perhatikan petunjuk jalan, ikuti petugas, dan tetap berdekatan dengan orang tua. Tidak boleh jauh-jauh dari orang tua. Betul, saat terjadi sesuatu di tempat umum, misalnya kebakaran, ada asap atau apapun, saat alarm kebakaran berbunyi, kalian tahu bagaimana harus bersikap. Oke? Selanjutnya, tunggu sayang nanti ya. Waktu kita tinggal sedikit nak, sebelum kita tinggal 1 menit 52 detik, jadi Miss Santi ngomong sebentar. Nah, yang kedua, fire safety di rumah. 3 langkah dari sumber api, tidak boleh dekat-dekat. 3 langkah dari sumber api, tidak boleh dekat-dekat ke kompor, ke api yang menyala, ke bakar-bakaran, lilin, atau apapun yang mengeluarkan api. 3 langkah dari sumber api. Tidak lari-lari saat mama memasak, tidak membiarkan binatang peliharaan saat di dapur saat mama papa lagi memasak supaya tidak disenggol dan menjatuhkan kena kalian. Berhati-hati di dapur, jangan lari-lari. Kemudian fire safety di dalam menggunakan perangkat elektronik. Jangan mencolokkan terlalu banyak ke dalam satu perangkat, bisa menyebabkan konsleting listrik. Kemudian hati-hati
ngecas HP less ya. than 1 minute. Yes. Hati-hati nyolokin listrik kalau waktu kalian ngecas HP. Oke. Less than 1 minute. Nanti masuk lagi, kita akan lanjut lagi belajarnya ya teman-teman. Oke. Silahkan masuk.